Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas tempat wisata di Sumatera Utara. Penasaran apakah itu? Ikuti terus perjalanan saya hanya di Rio Adrian Official. Nomor 1. Wisata alam Datuk merupakan pantai yang disulap dengan konsep wisata kekinian dengan berbagai daya tarik. Suasana kawasannya masih asri dengan udara yang sejuk dan nuansa alam yang masih kental. Destinasi ini juga memiliki banyak spot foto Instagramable dengan dekorasi-dekorasi yang unik. Areal seluas sekitar 3 hektar ini mempunyai panorama indah dengan pemandangan laut lepas batu bara. Dari sini, wisatawan dapat melihat panjangnya reklamasi pantai yang terkenal terbesar di Sumatera. Lokasinya berada di tepi pantai merupakan keunggulan tersendiri objek wisata ini. Tidak saja area pantainya yang menjadi magnet, berbagai wahana dan ornamen buatan juga menambah keunikan pantai ini. Tak salah objek wisata ini menjadi destinasi incaran wisatawan terutama kaum muda. Objek wisata pantai yang disulap dengan dekorasi-dekorasi unik dengan konsep wisata kekinian. Dengan suasana sejuk dan asri, hal ini menambah daya tarik bagi para wisatawan. Berada di wilayah Kabupaten Batubara, tempat wisata ini menawarkan pemandangan alam yang eksotik. Di sini, wisatawan dapat melihat pemandangan yang menghadap langsung ke lautan lepas Selat Malaka. Lokasi wisata seluas 3 hektar ini ditumbuhi hutan mangrove sehingga menjadikannya pantai yang rindang. Beberapa pohon langka yang dihuni satwa hutan menambah kesan asri dan alami. Wisatawan dapat berjalan pada mangrove track untuk menikmati rimbunnya hutan bakau. Nomor 2. Sumatera Utara memiliki banyak tempat wisata yang mempesona. Salah satunya adalah air terjun Sipiso-Piso. Lokasinya berada dekat dengan Danau Toba, atau tepatnya di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Air terjun Sipiso-Piso ini memiliki ketinggian hingga 120 meter dari atas tebing. Hal ini membuat air terjun yang disebut masuk ke dalam jajaran 10 air terjun tertinggi di Indonesia ini terlihat gagah jika diperhatikan dari jauh. Lokasi air terjun ini berada di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut yang membuatnya semakin eksotis. Aliran air terjun Sipiso-Piso berasal dari Sungai Panjanabolon yang jatuh dari sebuah gua di tebing dan mengucur deras membentuk garis vertikal sempurna. Bentuk air terjun yang menyerupai bilah pisau yang memanjang ini juga menjadi alasan nama air terjun Sipiso-Piso ini diberikan. Wisatawan memiliki dua pilihan untuk dapat menikmati keindahan air terjun Sipiso-Piso. Pertama, menikmati keindahan air terjun dari bawah seperti air terjun lain pada umumnya. Jika dinikmati dari dekat, wisatawan dapat merasakan sejuknya percikan air sekaligus keindahan air terjun yang tinggi menjulang. Namun untuk bisa mendekat, wisatawan harus melewati ratusan anak tangga dengan lama perjalanan selama kurang lebih 1 jam. Nomor 3. Danau Laukawar adalah tempat wisata alam yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terkenal akan keindahan pesona alamnya sehingga menarik perhatian para wisatawan. Danau ini menjadi danau terfavorit kedua setelah Danau Toba yang sama-sama ada di Sumatera Utara. Kawasan wisata yang termasuk dalam kawasan ekosistem Le Circle ini berada di ketinggian 2.451 meter dari atas permukaan laut sehingga cuacanya terbilang sejuk. Danau Laukawar termasuk dalam jenis danau vulkanik yang tercipta dikarenakan letusan gunung dan pergerakan tanah yang terjadi saat gunung meletus. Danau Laukawar memiliki luas hingga mencapai kurang lebih 200 hektar. Meski ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan danau-danau lain yang ada di Sumatera Utara, Danau Laukawar memiliki keindahan yang memesona. Diketahui kedalaman Danau Laukawar sekitar 40-50 meter. Setelah kejadian meletusnya Gunung Sinabung beberapa tahun yang lalu, diduga kedalamannya bisa lebih dalam lagi. Nomor 4. Objek wisata pemandian air panas Sidebuk-Debuk, Kecamatan Brastagi Kabupaten Karo Sumatera Utara, Sumut masih diminati warga yang ingin menghabiskan waktu liburan lebaran sebelum aktivitas masuk anak sekolah. Di lokasi ini sedikitnya terdapat 20 lokasi pemandian air panas yang dikelola warga setempat dan bisa dipilih pengunjung tergantung kesukaan dan tujuan masing-masing. Diprediksi, seharinya ribuan orang mendatangi lokasi ini. Di pintu masuk dari Jalan Utama Medan, Brastagi memasuki lokasi pemandian ini terdapat karcis retribusi resmi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karo, dikenakan biaya masuk sebesar Rp7.500 per orang. Namun untuk menuju pilihan lokasi pemandian yang dituju, pengunjung harus membayar lagi karcis masuk lokasi pemandian. Di sini,
Tarifnya berbeda-beda tergantung lokasi pemandian yang dituju mulai dari Rp15 sampai Rp20.000 per orang. Kalau libur lebaran ini kenaikan pengunjung pasti, bisa 10 kali lipat dari weekend di hari-hari biasa, kata Parmanenta Meilala, salah satu pengelola objek wisata pemandian air panas Sidebuk-Debuk. Jika dibandingkan hari biasa, kata dia lagi pengunjung pemandian air panas hanya bisa terhitung jari. Itu pun di waktu akhir pekan. Kalau hari biasa jam 11 atau jam 12 malam kita sudah tutup. Ini selama libur lebaran kita buka 24 jam, kadang orang tengah malam juga masih banyak tamu yang datang. Jalur wisata Jalan Jamin Ginting Medan Brastagi ini dikenal sebagai titik macet karena banyaknya pengunjung yang datang untuk berwisata. Hal ini membuat pengunjung untuk pintar-pintar mengatur waktu kedatangan mereka.